Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Apakah mimpi bisa dipercaya? Nah, ada juga yang bilang, janganlah engkau hidup di dalam mimpi. Yeah. Mimpi adalah kunci. Iya. Tadi kita dibahas macam-macam. Pertama, mimpi nggak boleh sembarang ngartiin. Yang kedua, nggak boleh sembarangan ceritain tentang mimpi ya. Dan sekarang kita mau tanya lagi nih guru yang tadi udah tidur nanya ya kita. Tidur lagi. Orang lagi syuting tidur lagi. Ya. Ini mimpi tiba-tiba langsung jadi kenyataan mungkin nggak? Atau mimpi itu hanya bunga tidur aja? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada semuanya yang nonton, yang nyatat, yang nyaksiin, yang menyimak, dan ternyata mimpi itu bisa kenyataan. Jikalau mimpi itu realita yang ada, yang masuk akal. Mimpi ke bulan memang bisa. Nah, itu nggak bisa. Mimpi ke Mekah, insya Allah bisa itu. Yang membawa ketenangan, yang membawa kebahagiaan, masuk akal, masuk akal ya. Kaitan antara mohon maaf antara kenyataan dan dunia mimpi itu benar-benar. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai juga ada namanya setan wasnan. Setan yang menggoda usus orang tidur. Itu wasnan. Setan usus orang yang tidur digangguin. Khusus. Khusus katanya. Khusus ya. Khusus untuk orang yang tidur. Ada memang setan yang menggoda. Dari sini kita bisa belajar sesuatu yang menggelisahkan, sesuatu yang membawa kemusyrikan, yang sesuatu itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Sasam, meludah sebelah kiri. Dari sini juga kita bisa belajar bahwa ternyata ada reaksi tubuh. Dia sesuatu yang terpikirkan lalu tertidur, bermimpi, lalu diberikan solusi di situ. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi kenyataan. Kenyataan, yang jelas-jelas nyata aja dia mimpinya. Makanya aja orang sholat sunat istikharah, habis itu tidur. Biasanya petunjuknya setelah ya. Tapi petunjuknya bukan berarti mimpi juga. Bisa jadi membuat yang menyenangkan. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Dan baik, ini kita mulai serius ya. Semuanya mulai serius karena ini ada ilmu yang sangat luar biasa. Namun sebelumnya kita akan sikapi dulu cara mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW setiap malam. Silakan. Sholawat 15.000 kali sehari. Berharap. Jadi kalau nggak ngelihat Nabi dia bingung kenapa Nabi nggak datang. Ya Allah, nah nih banyak banget akhirnya kan ada kalau mimpi Nabi hak adanya. Betul. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi. Nah ini kalau ada orang mimpi terus dia cerita gitu ya ketemu Nabi. Yang pertama mungkin emang benar, yang kedua mungkin emang bohong untuk meningkatkan posisi dia. Ini gimana hukumnya dan aturannya, Bib? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami sayarani fil yaqda wa la yatamatsalu syaitanu bi." Nabi SAW beliau mengatakan, siapa orang yang melihat aku, ro'ani fil madi, telah melihat aku, bukan akan melihat aku. Man ro'ani fil manam, siapa orang yang telah melihat aku di dalam mimpinya, maka jaminan dari Nabi dia akan bertemu kepada Rasul fil yaqdah, dalam keadaan tidak bermimpi, langsung ketemu Nabi. Wala yatamatsalu syaitanu bi. Karena kenapa? Seperti Bang Ali bilang, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, akan hangus, akan terbakar. Itu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada orang yang meragukan, ini menjawab orang yang suka meragukan orang yang mimpi Nabi. Oh, enggak ada orang mimpi Nabi, enggak ada orang ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh fil yaqdah, dalam keadaan seperti dunia, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Maka orang yang mengatakan seperti Asy-Syaikh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Dzakhair Al-Muhammadiyah, Dzakhair Muhammadiyah, beliau mengatakan itu kalimat atau pendapat itu tertolak. Kenapa?
Kalau di akhirat ketemu Nabi, semua akan ketemu Nabi. Yang pernah mimpi ataupun yang tidak pernah bermimpi akan bertemu Rasul. Bahkan orang non-Islam pun akan bertemu Nabi di akhirat. Untuk apa? Agar mereka paham ketinggian derajat keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Jadi Masya Allah, suatu kenikmatan kita bisa bertemu Rasul. Cuma jangan pernah berbohong atas mimpi Nabi, mengatakan oh saya ini mimpi Nabi bangunkan saya tidur. Emang Nabi tukang bangunin tidur? Nabi ini mulia, Nabi ini agung. Sudah, kalau mimpi Nabi lebih baik apa? Diem. Tidak usah diceritakan, diam sudah. Tidak usah diceritakan kecuali sama orang yang betul-betul terpercaya. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Ini ngomong di ceramah, ngomong di YouTube, saya mimpi Nabi, saya mimpi Nabi. Akhirnya orang jadi ketawain dia itu. Kenapa? Ini juga kadang-kadang manusia pengen berebut umat, makan pengen berebut amplop, pengen berebut isinya, menjual-jual baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala ali. Nah, di antaranya bagaimana kita ini semua berharap pengen bertemu Nabi baik di dalam mimpi ataupun sudah jaminan. Orang yang lihat Nabi dalam mimpinya, jaminan daripada Rasul akan melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala ali. Lantas caranya bagaimana? Tadi Al-Habib Umar mengatakan memperbanyak sholawat sampai 15.000 kali tidak kurang untuk sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan baca wasyamsi wadduhaha 7 kali, baca juga walaili idza yaghsha sebelum tidur itu berwudu, kemudian sholat, kemudian menghadap ke kanan, menghadap ke kiblat, baca itu, kemudian qul huwallahu ahad 7 kali, dan lakukan itu 7 hari berturut-turut. Kemudian kalau pertanyaan, kemudian dia berdoa Allahumma arini, ya Allah perlihatkan aku Rasul sallallahu, atau pertemukan aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan kalau nggak mimpi juga bagaimana? Berarti kehidupan Anda yang kurang bagus, mungkin kurang taat, kurang ibadah, kurang sedekah, kurang untuk melakukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh wa ta'ala azamatu. Jadi mimpi Nabi ini Masya Allah suatu kenikmatan. Kalau bisa, dan banyak ulama-ulama kita, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sampai bisa bertemu dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, jangan pernah berbohong untuk urusan dunia. Akan ditempatkan tempat khusus di neraka jahanam Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Habib ilmunya. Ya, ini jadi pelajaran buat kita supaya mawas diri ke depannya Habib ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah redha ya kita bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, ini dari Instagram kita ada hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, kebetulan ada beberapa laki-laki ya yang deketin saya dan pada ingin serius sama saya. Nah ya, bagus nih. Kebetulan saya juga seorang janda. Saya itu udah berkali-kali salat istikharah minta petunjuk sama Allah, tapi katanya jawaban dari salat istikharah itu melalui mimpi katanya ya. Bener nggak sih seperti itu ya? Nah terus selanjutnya, tapi kok saya nggak pernah mimpi apa yang berkaitan dengan laki-laki yang deketin saya itu. Emang tanda-tanda mimpinya datangnya seperti apa? Jadi mimpinya itu kagak muncul nih laki-lakinya di istikharah nih. Ini kayaknya Ustadz Syam nih tugasnya. Apa? Oh kirain. Iya. Janda kirain mimpiin. Iya, enggak biasa Syam. Iya, jadi misalnya ada A, B, C, D deketin beliau. Orang mana ini yang pas gitu kan ya. Siap. Yang muncul yang ono enggak ya. Jadi semua yang diistihorin enggak ada yang muncul. Silakan guru, ini gimana hitungannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, jamaah di studio, jamaah di rumah. Sebelumnya kita buka dulu Al-Quran surah An-Nahl ayat 43-44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Surah An-Nahl ayat 43 mengajarkan untuk kita fas'alu ahla dzikr, untuk senantiasa bertanya kepada ahli zikir, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaannya ingin menemukan jodoh, bukan hanya dengan istikharah tapi juga dengan istisyarah. Istikharah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istisyarah itu adalah musyawarah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perihal jodoh memberikan petunjuk kepada kita semua agar memilih jodoh itu dari 4 sisi? Karena hartanya, karena tampangnya, parasnya, karena nasabnya, dan juga walidiniha, karena agamanya. Keempat kategori ini bukan kita temukan dalam mimpi, tapi dari alam nyata. Jadi sebelum mencari petunjuk dalam mimpi, bisa kita lihat di alam nyata. Bagus nggak sholatnya, biar muncul terus dalam mimpi. Kalau orang tersebut tidak pernah sholat, jangan dipilih juga. Biar dia muncul terus dalam mimpi. Kalau orang tersebut melawan Allah, kalau dia tidak pernah taat sama Allah, menyakiti orang tuanya, menyakiti tetangganya, ngapain dipilih? Karena Nabi mengajarkan kita milihnya 4 hal ini, bukan dari mimpi. Wallahu ta'ala alam. Makasih guru ilmunya. Ternyata setan itu bisa ya memfitnah orang melalui mimpi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.